Terima kasih. Nah, merespon jawaban Pak Jokowi. Gimana tuh Bang? Jawabannya cuma terima kasih. Apa yang mau direspon ya? Cukupkah dengan jawaban itu saja? Ya memang dia harus Bang Adian? memang dia harus berterima kasih. Berjuangnya itu mau dengan cara apa ya Bang? Semua cara yang pantas, layak, dan konstitusional. Oke, jalur hukumnya kita sudah tahu. Langkah-langkah PDI Perjuangan itu apa? Langkah politiknya, jalur politiknya apa? Banyak. Angket jadi Kak Bang Adian? Tadi dikontroversi, ungkit-ungkit lagi soal angket. Sampai sekarang tidak ada larangan. Hah. Sampai sekarang tidak dilarang kita. Kalau mau jalan, jalan. Itu loh. Tapi kita ini kan organisasi namanya partai politik. Kita terpimpin dong. Sudah banyak anggota PDI Perjuangan yang bersedia menandatangani angket. Banyak. Tinggal ketua umum bilang jalan, jalan. Kalau ketua umum bilang nanti, ya nanti. Gampang aja. Belum pernah merasakan bagaimana terpimpin dalam organisasi. Masuk PDI Perjuangan. Gue ditawarin jadi caleg. Mau masuk partai kok caleg, orientasinya kekuasaan ini pasti. Apa nggak boleh loh? Enggak. Fokus Bang. Balik lagi nih Bang. Ikut di kaderisasi, sudah punya KTA belum? Nah ini nih. Iya. Mumpung ngomongin soal KTA nih, Bang Adian, sudah ada tanggapan tuh dari Presiden Jokowi soal kan katanya sudah ditegaskan bahwa sekarang Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Dan dari Pak Jokowi jawabannya apa? Terima kasih. Nah, merespon jawaban Pak Jokowi. Gimana tuh Bang? Jawabannya cuma terima kasih. Gimana tuh Bang? Jawabannya cuma terima kasih. Apa yang mau direspon ya? Cukupkah dengan jawaban itu saja? Ya memang dia harus Bang berterima kasih. Karena sudah mendapatkan sangat banyak dari PDI Perjuangan. Jadi kalau dia bilang terima kasih, ya kembali kita jawab gitu aja. Sudah mendapatkan begitu banyak dari PDI Perjuangan. Dong. Wali kota, gubernur DKI, ya, wali kota 2 periode ya. Anaknya mau maju wali kota, ayo, menantunya, ayo, semuanya ayo. Lalu kemudian sikapnya seperti ini dan dia bilang terima kasih, ya gitu bilang kembali. Itu aja. Gitu doang ya Bang? Iya apa ya? Itu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Keistimewaan berkali-kali itu tidak pernah didapatkan. Itu didapatkan oleh Jokowi. Tapi kalau kemudian dia mengambil sikap seperti ini, ya sudah mau apa? Itu loh. Saya tetap percaya bahwa waktu akan menjadi penguji yang paling setia dari antara kita masing-masing kok. Bang Adian sudah bisa apa ya? Terima, legowo, atau masih sulit untuk menerima apa yang Pak Jokowi lakukan? Mbak, saya tidak membesar-besarkan diri, tapi mungkin saya satu dari sekian banyak orang yang fight buat Pak Jokowi. Dari dia gubernur, Pilpres pertama dan Pilpres kedua. Bahwa saya kaget kenapa seperti ini. Saya kecewa kenapa seperti ini, iya. Tapi saya tahu bahwa hidup terus berjalan. Bangsa ini tidak boleh berhenti hanya karena saya kecewa pada satu atau dua orang. Waktu akan terus bergulir dan saya harus tetap berjalan toh. Iya. Gitu loh. Jadi move on Bang? Atau kepahitan itu akan selalu ada? Lu mau move on nggak move on waktu berjalan kok, gampang aja. Iya, dan PDI Perjuangan itu partai yang paling sering disakiti oleh kekuasaan sebelumnya, paling sering. Dan kita terlatih untuk itu. Kalau sekarang banyak meme yang beredar itu yang banteng dipanah dari mana-mana dan sebagainya, itu mengekspresikan memang kita banyak dilukai. Dan meskipun kata Bang Adian banyak dilukai, kenapa kita belum mendengar Bu Mega bersuara lagi, Bang Adian? Bahkan hanya untuk sebatas untuk mengatakan angket ini jadi atau tidak, kita belum mendengar dari Bu Mega. Ada apa? Penasaran juga. Nggak ada apa-apa ya. Tapi persoalannya adalah, apakah Ibu Mega harus bicara sama lu?
sehingga lo harus dengar. Masyarakat menanti loh Bang. Oh iya. Bu Mega bersuara. Dan dia tahu kapan waktunya berbicara dan kapan tidak berbicara. Dia tahu harus berbicara apa dan tidak harus berbicara apa. Mbak, gini loh Mbak. Ibu Megawati itu politisi jago, hebat, melewati banyak kali problem, berkali-kali dalam banyak kesempatan. Saya selalu sampaikan, tidak ada partai lain di Republik ini yang kantornya pernah diserbu seperti PDI Perjuangan. Betul. Tidak ada ketua umum partai lain di Republik ini yang pakai kaos partainya ditangkap di jalan. Nggak ada yang kemudian secara tegas tidak mengikuti pemilu 97. Itu semua dialami oleh PDI Perjuangan. Oke. Ada nggak kader partai lain yang mempertahankan kantornya ditangkap sampai ratusan orang? Nggak ada, cuma PDI Perjuangan. Lalu untuk partai dengan pengalaman yang luar biasa seperti ini, mau kita anggap apa gitu loh? Nggak ada yang ngalami itu. Kalau dibilang partai mana yang paling banyak mengalami pahit getirnya, apa itu istilah garam-garam itu apa? Asam garam itu, ya PDI Perjuangan. Dan kita tetap kokoh berdiri sampai hari ini loh. Iya. Kenapa saya di PDI Perjuangan? Karena saya mengagumi itu. Mengagumi itu. Saya bangga menjadi bagian dari partai yang punya sejarah luar biasa. Oke. Bang Adian ini mengatakan Banteng sampai hari ini tetap berdiri kokoh. Mbak, banyak orang bilang begini, lu kalah ya nih ya, Pilpres segala macam. Kalah menang itu kurangnya apa? Tapi ketika partai kita dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak perubahan konstitusi untuk 3 periode, kita memenangkan konstitusi dan bangsa ini. Itu jauh lebih besar dibandingkan cuma mengangkat 1-2 orang duduk di kursi. Jauh lebih besar itu. Mungkin orang lain bangga dia bisa menjaga calon presidennya, kita bangga bisa menjaga republik ini. Udah bersemangat begini. Bang Adian, ya. Yuk sekarang kita berbicara soal pemerintahan yang baru. Oke, PDI Perjuangan masih menempuh jalur hukum, mempersoalkan persoalan-persoalan di pemilu, tapi kemarin dari KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran, berarti pemerintahan baru akan segera terbentuk nih Bang, tinggal tunggu pelantikannya aja. Dan sekarang kita lihat upaya-upaya membangun komunikasi politik sudah terjadi. Nah, yang paling ditunggu sebetulnya salah satunya adalah rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Oke, kalau kita bicara mengenai Pilpres 2024, itu penuh dengan berbagai macam manuver, berbagai macam yang terjadi, dan ini menjadi catatan demokrasi kita ya. Bagaimana tidak, pemilu 2024 ini diwarnai dengan keributan yang sangat besar antara 01 ya, yang juga kalah dalam perhitungan KPU, dan 03 yang juga sama posisinya kalah dalam perhitungan rekapitulasi KPU, dan pemenang menurut rekapitulasi KPU adalah Prabowo Subianto. Itu pemenangnya dan sudah ditetapkan. Namun yang menjadi persoalannya ketika 01 dan 03 tidak menerima hasil penetapan pengumuman yang disampaikan oleh KPU pemenang dari Pilpres 2024 Prabowo Gibran Rakabuming Raka, karena dicurigai bahwa telah terjadi kecurangan yang secara sistematis, struktur dan masif ya, TSM itu. Itu sebabnya ada sebuah gugatan yang dilayangkan di Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya ketika mengajukan sengketa Pilpres 2024 ini, harapan dari masyarakat itu begitu besar. Kenapa? Karena kelihatannya Mahkamah Konstitusi sangat tegas ya, menghadirkan para saksi dan juga menyidangkan kasus ini dengan baik. Namun dalam
kenyataan keputusan dari hasil sidang yang sudah berlangsung selama beberapa kali, ya, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa menjadi saksi, ternyata satu pun tidak ditemukan sebuah pelanggaran yang tadinya diduga ada pelanggaran terhadap penggunaan bantuan sosial di masa pemilu yang dikerjakan oleh penguasa, ya, pemerintah, untuk mengarahkan dukungan masyarakat kepada pihak nomor 1 yang merupakan kandidat dari calon presiden dan wakil presiden yang kebetulan memang anak dari Presiden Joko Widodo, ya. Nah, anak dari Presiden Jokowi ini pun bisa masuk menjadi calon wakil presiden itu juga penuh dengan persoalan atau masalah yang pada awalnya ada sebuah gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman yang merupakan paman Gibran, paman kandung atau ipar dari Jokowi, bapaknya Gibran yang sedang menjabat sebagai presiden. Ketika gugatan umur yang tadinya maksimal atau minimal umur dari capres dan cawapres 40 tahun tidak boleh di bawah itu, sesuai dengan undang-undang sebelumnya. Gugatan ini menggugat supaya umur di bawah 40 tahun diperbolehkan berkesempatan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Disinilah persoalannya. Gibran itu belum sampai umur 40 tahun. Gibran masih umur 36 tahun. 36 tahun, tapi sudah diinginkan oleh Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Prabowo menginginkan itu. Beberapa kali dia minta kepada Jokowi supaya Gibran bisa menjadi wakil presidennya. Tetapi Jokowi menolak karena berdasarkan konstitusi itu tidak memungkinkan. Kemudian pengalaman daripada Gibran juga tidak memungkinkan. Sehingga Jokowi mengumumkan, memberitahukan kepada masyarakat secara sah melalui media sosial, videonya masih ada sampai saat ini, bahwa Gibran tidak akan maju jadi calon wakil presiden. Tidak masuk akal. Lalu ketika PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri menanyakan langsung kepada Gibran Rakabuming Raka, karena Gibran adalah kader dari PDI Perjuangan, maka mereka memastikan apakah betul ada isu bahwa dia akan maju menjadi wakil presiden. Dan dia menyatakan bahwa tidak akan maju karena dia konsisten dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuanganlah yang menjadi partai satu-satunya untuk membawa dia kepada masa depan perpolitikan. Itu yang disampaikan kepada Ibu Megawati. Akhirnya Ibu Megawati percaya dong. Ya, dia percaya karena itu, ya, Gibran dijadikan sebagai bagian dari tim kampanye, ya, tim kampanye dari Ganjar Mahfud, Ganjar aja, belum ada wakilnya waktu itu, ya, belum ada pengumuman mengenai Mahfud MD. Jadi persoalannya di sana ketika ada gugatan dari pihak Prabowo untuk menggugat umur dari wakil presiden dikabulkan oleh Anwar Usman. Ya, di situ persoalannya, teman-teman, ya.